Penyebab derita di alam kubur yang kedua adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna. Dan di antara manusia yang ada di sekitar kalian dari kalangan orang-orang Arab Badui itu ada kaum munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Begitu pula dari kalangan penduduk kota Madinah ada yang keterlaluan dalam kemunafikan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang sangat memudaratkan kaum muslimin. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka wahai Muhammad, tapi kami mengetahui mereka. Maksudnya siapa saja keseluruhan orang kafir itu Rasulullah SAW tidak mengetahui. Kenapa? Nabi SAW tidak tahu apa isi hati orang. Jadi kalau ada orang sok mengatakan saya tahu isi hati kamu, itu namanya dukun. Nabi SAW saja tidak mengetahui apa isi hati orang. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa isi hati kita semuanya. Maka Allah katakan, engkau tidak tahu wahai Muhammad tentang mereka, kami mengetahui siapa saja orang-orang munafik itu. Kemudian Allah berikan peringatan keras, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab mereka 2 kali. 2 kali di dunia ini sebelum terjadi hari kiamat. Kemudian kalau sudah terjadi hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 3 bentuk azab orang munafik. 2 di dunia dan 1 setelah hari kiamat. Maka para ulama salaf diantaranya dinukil dari Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas, mereka mengatakan ihdahuma fid dunya wal ukhra hiya azabul qabr. Azab yang pertama bagi mereka di dunia ini, Allah akan timpakan azab kepada mereka. Dan azab di dunia, yaitu azab sebelum mati, itu mencakup 2 bentuk azab. Pertama, azab secara fisik. Yang kedua, yang lebih berbahaya, azab terhadap hati. Maksudnya apa? Mereka dihukumi tersesat, tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian azab setelah mati, itulah yang dimaksud azab yang kedua dalam ayat ini, yaitu azabul qabr, azab kubur. Dan juga di sebagian riwayat hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, juga disebutkan orang munafik, dia juga tidak bisa menjawab, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka dia pun mendapatkan azab kubur. Di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia tidak bisa menjawab, maka dikatakan kepadanya, la doraita wala talaita, engkau memang tidak tahu dan engkau tidak membaca. Wa yudrabu bimitrakin min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Maka dia pun dipukul dengan palu besi. Dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita tentang bahaya kemunafikan. Dan kemunafikan itu maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini kemunafikan yang diancamkan oleh Allah dalam ayat ini. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati dan menampakkan keislaman mereka. Ini kalau Islam lagi kuat. Islam lagi kuat. Tapi kalau Islam lagi lemah, maka mereka akan tampakkan kekufuran mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla banyak memberi peringatan kepada kita tentang sifat-sifat kemunafikan. Di antaranya jemaah sekalian, di surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul
ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, ikut Allah dan Rasulnya, ikut Al-Quran dan Sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan berpaling darimu sejauh-jauhnya. Ini sifat orang munafik, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan dalil, berpaling dari hukum syariat. Itu sifat orang munafik. Ayat yang lainnya surat An-Nisa juga, ayat 138-139. Allah sifatkan di antara kemunafikan yang mudah kita saksikan, mudah kita lihat, tanda-tanda kemunafikan. Artinya kita harus singkirkan juga ini dari diri kita. Apa kata Allah? Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Jadi Allah kabarkan dalam dua ayat ini, An-Nisa 138 sampai 139, sifat orang-orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai wali. Apa artinya wali? Wali itu artinya teman dekat, yang dicintai, yang didukung, yang kita bersifat loyal kepadanya, yang kita muliakan, yang kita angkat jadi pejabat, kita angkat jadi pemimpin. Semua bermakna wali, dan semua itu adalah sifat orang munafik. Kalau yang dijadikan semua itu adalah orang kafir. Maka jemaah sekalian, tidak boleh dalam syariat kita mencintai, loyal, mendukung, mengangkat derajat, mengangkat jadi pemimpin, dan memuliakan orang-orang kafir. Karena mereka adalah orang-orang yang hina, yang Allah murka. Bagaimana mungkin seorang muslim memuliakan orang yang Allah murkai, orang yang Allah hinakan? Tetapi juga bukan bermakna kita boleh menzalimi orang kafir, tidak. Kezaliman terhadap orang kafir dilarang dalam syariat. Namun menjadikan mereka sebagai wali juga sangat dilarang dalam syariat. Tapi sekali lagi, jangan kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Allah ingatkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, jangan berbuat zalim, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan kalau kita menzalimi orang kafir, jamaah sekalian, bagaimana mereka mau masuk Islam? Mereka akan melihat, oh Islam berarti suka zalim sama kita. Jadi ini dampak buruknya, bahaya besar. Berarti kita membuat mereka lari dari agama Allah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang sikap kita membuat orang tersesat. Hati-hati. Sama, termasuk orang-orang awam yang belum mengenal sunnah. Kalau dia lihat orang-orang berjenggot dan bergamis akhlaknya buruk, maka dia akan berkesimpulan, oh berarti itu yang diajarkan dalam sunnah ya, itu yang diajarkan dalam kajian-kajian mereka, padahal tidak. Jadi kita menyebabkan mereka tersesat.